Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ziarah kubur adalah mengunjungi makam seorang muslim dengan mendoakannya, khususnya orang tua, keluarga, dan kerabat dekat. Para ulama sepakat bahwa ziarah kubur hukumnya sunnah, dianjurkan oleh Rasulullah SAW karena banyak sekali manfaat di dalamnya. Di antaranya yaitu mengingatkan kita akan kematian, sehingga bisa lebih semangat lagi untuk menyiapkan bekal untuk kehidupan akhirat nanti. Pada awal-awal Islam, ziarah kubur memang dilarang oleh Rasulullah SAW karena pada waktu itu akidah kaum muslimin masih lemah. Dikhawatirkan jika ziarah kubur diperbolehkan, akan ada yang beranggapan bahwa orang yang mati itu bisa mendatangkan manfaat atau mudarat. Namun setelah akidah kaum muslimin itu kuat dan keimanan telah menancap dalam dada mereka, maka Rasulullah mengizinkan mereka untuk ziarah kubur. Beliau bersabda, "Kuntu nahaitukum an ziyaratil kuburi ala fazuruha, fa innahu yuriqul qalba wa tudmi'ul aina wa tudzakkirul akhirah wa la taqulu hajar." Dahulu saya melarang kalian berziarah kubur, tapi sekarang berziarahlah kalian, karena sesungguhnya ziarah kubur dapat melunakkan hati, menitikkan air mata, dan mengingatkan pada akhirat. Dan janganlah kalian berkata buruk pada saat berziarah. Ikhwatal iman rahimakumullah. Lalu bagaimana hukumnya ziarah kubur bagi wanita haid? Ada sebuah hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang berbunyi, "La'ana Rasulullah zawaratil kubur." Artinya, Rasulullah melaknat para wanita yang berziarah kubur. Dalam hadis ini, Rasulullah melarang wanita untuk berziarah kubur. Namun ada hadis lain yang memberikan indikasi bahwa larangan Nabi tersebut tidak terlalu serius. Hadis tersebut diriwayatkan dari Ummu Atiyah radhiyallahu anha. "Nuhina 'an ittiba'il janaiz wa lam yu'zam 'alaina." Kami dilarang untuk mengikuti jenazah ke pemakaman. Namun beliau tidak bersungguh-sungguh dalam melarang. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, diceritakan bahwa suatu ketika Rasulullah melewati sebuah tempat dan di sana beliau melihat seorang wanita yang sedang menangis di dekat kuburan anaknya. Lalu Rasulullah berkata, "Bertakwalah kepada Allah dan bersabarlah." Wanita tersebut menjawab, "Menyingkirlah dariku, karena kamu tidak tertimpa musibah sepertiku." Wanita tersebut tidak mengetahui bahwa itu adalah Rasulullah. Lalu dia diberitahu bahwa yang menegurnya adalah Rasul. Maka dia kemudian mendatangi rumah beliau dan dia berkata, "Aku tidak mengetahui bahwa itu engkau." Maka Nabi bersabda, "Kesabaran itu hanyalah di awal musibah." Hadis ini menunjukkan bahwa ziarah kubur bagi wanita itu diperbolehkan. Andaikan Rasulullah benar-benar melarang untuk wanita berziarah kubur, maka Rasulullah akan dengan tegas mengusir wanita tersebut. Namun kenyataannya, Rasulullah hanya menghimbau kepada wanita itu untuk bersabar. Ikhwatal iman rahimakumullah. Dari hadis-hadis ini, tentunya dipadukan dengan hadis-hadis lainnya juga. Para ulama menjelaskan bagaimana hukumnya berziarah kubur bagi wanita. Dalam kitab Nuzhatul Muttaqin, Syarah Riyadhus Shalihin, jilid 1 dijelaskan bahwa para ulama sepakat menyatakan bahwa ziarah kubur hukumnya disunnahkan bagi kaum laki-laki, khususnya orang-orang terdekat seperti orang tua dan teman. Karena ziarah kubur itu bisa mengingatkan seseorang tentang akhirat dan melembutkan hati dengan cara mengingat mati dan urusan-urusan yang menyertainya.
Adapun wanita hukumnya makruh berziarah kubur karena ada hadis Nabi tentang pelarangan tersebut. Bahkan ziarah kubur itu hukumnya bisa menjadi haram bagi wanita jika diiringi dengan sesuatu yang dilarang oleh syariat, seperti takut terjadinya fitnah atau kerasnya suara wanita dengan menangis. Dan ziarah kubur hukumnya diperbolehkan bagi seorang wanita jika ia dekat dengan yang terkena musibah dan tidak ada fitnah yang dilarang oleh syarak. Syekh Abdul Mu'ti dalam kitab Al-Irsyadat As-Sunniyah mengatakan, berziarah di kuburan orang-orang muslim itu disunnahkan bagi orang laki-laki berdasarkan hadis riwayat Imam Muslim. Aku dulu melarang kalian berziarah kubur. Sekarang berziarahlah kalian, karena ia mengingatkan kalian pada akhirat. Sedangkan bagi para wanita, ziarah kubur hukumnya makruh bila bukan kuburan Nabi, orang alim, orang salih, ataupun kerabat. Sedangkan menziarahi kuburan Nabi dan orang-orang yang telah disebutkan, itu sunnah bagi wanita bila kuburannya masih dalam satu daerah atau berada di luar daerah, tapi harus disertai dengan mahramnya. Kesunahan ziarah kubur bagi wanita dengan ketentuan-ketentuan, yakni dengan izin suaminya atau walinya, aman dari fitnah, dan dalam perkumpulannya tidak menimbulkan kerusakan, seperti yang sering terjadi pada zaman ini. Bila tidak memenuhi ketentuan-ketentuan ini, maka hukumnya menjadi haram. Disunnahkan memperbanyak ziarah kubur dengan tujuan supaya dapat mengambil pertimbangan, peringatan, serta teringat dengan kehidupan akhirat. Kesunahan ziarah kubur menjadi sunnah muakkad, yakni lebih utama di hari Kamis sore dan hari Jumat. Ikhwatal iman rahimakumullah. Dari keterangan yang telah kami sebutkan, bisa diambil kesimpulan bahwa ziarah kubur itu disunnahkan bagi laki-laki, terutama pada hari Kamis dan Jumat. Dan bagi wanita, ziarah kubur itu hukumnya makruh selain kuburan Nabi dan orang-orang soleh atau kerabat dekat, dengan syarat-syarat tertentu, yaitu aman dari fitnah, atas izin suaminya, dan tidak ada kerusakan dalam perkumpulannya. Misalnya bercampurnya antara laki-laki dan perempuan. Jika tidak memenuhi syarat-syarat tersebut, maka ziarah kubur hukumnya menjadi haram. Ikhwatan iman rahimakumullah. Berziarah kubur bagi wanita yang tidak sedang haid atau yang sedang haid itu hukumnya sama saja. Artinya, berziarah kubur tidak diharamkan bagi wanita yang sedang haid. Karena yang diharamkan bagi wanita haid itu hanya ada 11 perkara, yaitu sholat, tawaf, menyentuh mushaf Al-Quran, membawa mushaf, diam di masjid, membaca Al-Quran, berpuasa, tolak atau cerai, lewat di dalam masjid, bersenang-senang pada bagian antara lutut dan pusar, dan bersuci untuk niat ibadah. Wallahu a'lam bishawab.